הובסנו על ידי החמאס. אני הבנתי את זה כבר ב8 באוקטובר, כמו שאמרתי. אבל מי שעכשיו, אחרי היציאה מעזה, אחרי שהם קיבלו את כל... Perdana Menteri Benyamin Netanyahu bersumpah 15 bulan lalu bahwa Israel akan mencapai kemenangan total dalam perang di Gaza dengan memberantas Hamas dan membebaskan semua sandera. 1 minggu setelah gencatan senjata dengan kelompok militan tersebut, banyak warga Israel yang ragu bahwa tujuannya tercapai. Tidak hanya Hamas yang masih utuh, juga tidak ada jaminan seluruh sandera akan dibebaskan. Namun yang benar-benar menimbulkan keraguan tentang kemampuan Netanyahu untuk memenuhi janjinya adalah kembalinya ratusan ribu warga Palestina ke rumah mereka di Gaza Utara pada pekan ini. Hal ini menyulitkan Israel untuk melancarkan kembali perangnya melawan Hamas jika kedua belah pihak gagal memperpanjang gencatan senjata melebihi fase 6 minggu awal. Pihak-pihak di Israel meyakini Netanyahu tidak bisa melanjutkan perang. Peneliti senior di Institut Studi Keamanan Nasional, Ofer Shelah, mengatakan tidak ada perang yang bisa dilanjutkan lagi. Apa yang akan Israel lakukan sekarang? Pindahkan populasi ke selatan lagi, tidak ada kemenangan total dalam perang ini. Israel melancarkan perangnya melawan Hamas setelah kelompok militan tersebut memimpin kelompok-kelompok pejuang Palestina menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Insiden itu menyebabkan sekitar 1.200 orang militer dan sipil tewas dan sekitar 250 orang disandera. Dalam beberapa jam, Israel memulai serangan udara yang menghancurkan di Gaza, dan beberapa minggu kemudian Israel melancarkan invasi darat. Israel telah menimbulkan kerugian besar pada Hamas. Mereka telah membunuh sebagian besar pemimpin puncaknya dan mengklaim telah membunuh ribuan pejuang saat membongkar terowongan dan pabrik senjata. Pengeboman selama berbulan-bulan dan peperangan kota yang telah menyebabkan kehancuran di Gaza dan lebih dari 47.000 warga Palestina syahid. Namun kemenangan total yang diimpikan Netanyahu sulit dicapai. Pada fase pertama gencatan senjata, 33 sandera di Gaza akan dibebaskan. Hampir 2.000 tahanan Palestina di Israel akan dibebaskan dan bantuan kemanusiaan ke Gaza akan ditingkatkan secara signifikan. Israel juga mengerahkan kembali pasukannya untuk memungkinkan lebih dari 1 juta warga Palestina kembali ke rumah mereka di Gaza Utara. Pada fase kedua gencatan senjata yang diperkirakan akan mulai dinegosiasikan oleh kedua belah pihak minggu depan, lebih banyak sandera akan dibebaskan dan panggung akan disiapkan untuk gencatan senjata yang lebih tahan lama. Namun jika Israel dan Hamas tidak setuju untuk maju ke tahap berikutnya, lebih dari separuh dari sekitar 90 sandera yang tersisa akan tetap berada di Gaza. Setidaknya sepertiga dari mereka diyakini tewas. Meskipun ada tekanan besar dari dunia internasional dan dalam negeri untuk mengembangkan visi pasca perang mengenai siapa yang harus memerintah Gaza, Netanyahu belum mendapatkan alternatif selain kelompok militan tersebut. Hal ini membuat Hamas memegang kendali. Hamas berusaha memperkuat kesan tersebut segera setelah gencatan senjata dimulai. Mereka dengan cepat mengerahkan polisi berseragam untuk berpatroli di jalan-jalan dan mengadakan acara-acara rumit untuk pembebasan para sandera, penuh dengan pria bersenjata bertopeng, kerumunan besar, dan upacara. Militan bertopeng juga terlihat di sepanjang jalan utama Gaza, melambaikan tangan dan menyambut warga Palestina saat mereka kembali ke rumah. Terlepas dari besarnya angka kematian dan kehancuran di Gaza dan serangan terhadap kelompoknya sendiri, Hamas kemungkinan besar akan mengklaim kemenangan. Hamas akan berkata, Israel tidak mencapai tujuannya dan tidak mengalahkan kami, jadi kami menang, kata Michael Milstein, pakar Israel dalam urusan Palestina. Kembalinya warga Palestina yang terlantar ke Gaza Utara merupakan pencapaian penting bagi Hamas. Kelompok ini telah lama mendesak penarikan pasukan Israel dan diakhirinya perang sebagai bagian dari kesepakatan apapun, dua syarat yang secara efektif mulai terwujud. Dan Hamas sekarang dapat menegaskan kembali dirinya di wilayah yang diperebutkan Israel, namun sulit untuk dikontrol sepenuhnya. Untuk memungkinkan warga Palestina kembali ke Gaza Utara, Israel membuka koridor Netzarim, zona militer sepanjang 6 km yang membagi dua wilayah tersebut. Hal ini memberi Hamas lebih banyak kebebasan untuk beroperasi, sekaligus menghilangkan pengaruh yang akan sulit diperoleh kembali oleh Israel, bahkan jika mereka mulai kembali perang.
perang telah berakhir dengan sangat buruk bagi Israel, sedangkan Hamas telah mencapai semua yang diinginkannya. Presiden Donald Trump dapat memainkan peran penting dalam menentukan kelanjutan perang. Dia dengan tegas mengisyaratkan bahwa dia ingin kedua pihak melanjutkan perundingan tahap kedua dan menunjukkan sedikit antusiasme untuk melanjutkan perang. Kunjungan utusannya untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, ke Israel minggu ini dan kunjungan Netanyahu ke Gedung Putih kemungkinan akan memberikan indikasi yang lebih kuat mengenai arah permasalahan ini. Saat mengumumkan gencatan senjata, Netanyahu mengatakan Israel masih berniat mencapai semua tujuan perang. Dia mengatakan Israel menjaga kemampuan untuk kembali dan berperang sesuai kebutuhan. Meskipun para ahli militer mengatakan Israel pada praktiknya dapat melancarkan kembali perang, namun hal tersebut akan menjadi rumit. Selain kembalinya warga Palestina yang terlantar, legitimasi internasional untuk melancarkan perang setelah serangan Hamas telah lenyap. Dan dengan pemandangan gembira saat para sandera yang dibebaskan berkumpul kembali dengan keluarga mereka, keinginan masyarakat Israel untuk memulai kembali pertempuran juga menurun. Meskipun banyak yang kecewa karena Hamas, kelompok yang melakukan serangan paling mematikan terhadap Israel dalam sejarah negara tersebut adalah pihak yang tidak bertanggung jawab, masih berdiri. Berakhirnya perang memperumit pandangan politik Netanyahu. Pemimpin Israel berada di bawah tekanan kuat untuk melanjutkan perang dari sekutu politik sayap kanannya yang ingin melihat Hamas dihancurkan. Mereka membayangkan pemukiman Yahudi baru di Gaza dan pemerintahan jangka panjang Israel di sana. Salah satu mitra koalisi Netanyahu telah mengundurkan diri sebagai protes terhadap perjanjian gencatan senjata dan sekutu penting lainnya mengancam akan menggulingkan pemerintah jika perang tidak dilanjutkan setelah tahap pertama. Hal ini akan mengganggu stabilitas pemerintah dan dapat memicu pemilu dini. Di manakah kemenangan total yang dijanjikan pemerintah ini? Kata Itamar Ben-Gvir, mantan Menteri Kabinet yang mengundurkan diri dari pemerintahan karena gencatan senjata. Israel Ziv, seorang pensiunan jenderal, mengatakan memulai kembali perang memerlukan serangkaian tujuan baru dan motivasinya akan ternoda. Selain alasan politik, saya tidak melihat alasan untuk melanjutkan perang. Bagi sebagian kalangan Israel, kemenangan tidak hanya tampak mustahil, tetapi bahkan dianggap tidak lagi relevan. Gaza telah menjadi medan yang melelahkan, bukan hanya secara militer, tetapi juga secara politik, moral, dan diplomatik. Gaza telah berubah dari target militer menjadi jebakan politik. Tidak ada kemenangan yang bisa dirayakan di medan ini. Setiap wilayah yang dikuasai Israel harus dibayar mahal dengan nyawa, kerusakan, dan tekanan internasional. Setiap bangunan yang hancur, setiap korban sipil, hanya memperdalam luka dan memperpanjang konflik. Israel, yang dulunya memiliki keunggulan moral dalam melindungi diri dari serangan teroris, kini menghadapi tuduhan kejahatan perang dari berbagai organisasi HAM internasional. Para analis di dalam dan luar Israel kini sepakat bahwa Gaza bukan lagi perang militer, melainkan perang legitimasi. Dan dalam perang ini, Netanyahu dianggap telah kalah. Perang di Gaza yang semula dijanjikan sebagai kemenangan strategis justru menjadi titik balik yang memalukan dalam karir politiknya.